kita membahas tentang Enterprise Resource Planning ya, atau dikenal dengan ERP. Kalau kita berbicara ERP ya, ERP ini adalah bentuk satu sistem ya yang sudah dikembangkan sejak lama ya. Jadi sudah cukup lama konsep ERP ini dikembangkan. Jadi kalau kita berbicara ERP, ERP adalah jadi ERP itu bukan satu sistem ya, nama dari sebuah eh, sistem ya, tapi ERP ini adalah satu bentuk konsep metode yang diterapkan sehingga sistem itu menjadi layanan yang memberikan layanan kepada keseluruhan dari bisnis proses yang ada. ERP yang beredar itu banyak ya. Jadi kembali saya sampaikan bahwa ERP ini bukan nama produk ya, tapi ini adalah bentuk metode yang diterapkan di dalam suatu konsep pengembangan sistem. Jadi ada SAP ya. SAP kalau Anda nanti browsing bisa ya. SAP itu produk yang dikembangkan yang mengelola bisnis proses dari hulu ke hilir ya. Jadi semua sistem yang ada di dalam modul ERP itu saling terintegrasi ya, yang akan digunakan untuk mengelola semua aspek-aspek operasional mereka ya dari perusahaan tersebut. Jadi di dalam sistem ERP itu dia akan menggabungkan berbagai modul ya, dari mulai modul apakah keuangan ya, persediaan, produksi, sumber daya manusia dan sebagainya itu menjadi satu kesatuan proses yang utuh di dalam sebuah sistem yang dikembangkan. Jadi ERP ini adalah konsep atau metode yang diterapkan di dalam sebuah pengembangan sistem untuk memberikan solusi pada satu organisasi atau perusahaan. Jadi bukan merek, bukan nama ya. Nah, jadi besok kalau kalian bekerja, ingin mengembangkan sebuah sistem dengan konsep ERP, itu ya bisa saja ya. Hanya saja harus paham ERP itu sistem yang bagaimana. Kalau Anda hanya mengembangkan sistem misalkan sistem kepegawaian atau HR ya, sistem CRM misalkan atau sistem logistik, sistem penjualan. Kalau itu menjadi sistem-sistem yang terputus ya, terpisah-pisah, ini bukan konteks dari konsep atau metode ERP. Tapi bagaimana Anda menyatukan dari semua kebutuhan layanan itu ya, dari mulai penjualan, keuangan, HR, ya, marketing dan sebagainya itu di dalam satu kesatuan sistem yang utuh, saling terintegrasi, saling berkomunikasi, itu yang masuk di dalam konteks konsep atau metode dari ERP. Ya, tujuannya apa? Kita mengembangkan sistem seperti itu. Tujuannya adalah untuk lebih mengoptimalkan dan mengefisiensikan dari sekian rangkaian bisnis proses yang ada. Ya, bahkan dengan menggunakan ERP ini yang diharapkan proses operasional itu akan jauh lebih efektif dan jauh lebih efisien. Kenapa? Karena akan ada beberapa pekerjaan di dalam bisnis proses itu yang bisa dialihkan menjadi proses secara otomatis di dalam sebuah sistem. Jadi tidak perlu lagi campur tangan manusia. Nah, ini yang diharapkan dari ERP itu sendiri. Ya. Nah, Enterprise Resource Planning. Ya, ini kalau kita ambil dari kata dasarnya itu ada 3 kata yang digunakan di sana ya, Enterprise, Resource, dan Planning. Ya, Enterprise itu ya kita melihat pada perspektif sebuah organisasi atau perusahaan secara menyeluruh. Ya, lalu resource itu dia berbicara di sini sumber daya. Sumber daya itu ya semua sumber daya fasilitas, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, apapun itu sumber dayanya akan masuk di dalam pengelolaan dari fungsional-fungsional yang ada di dalam sistem kita. Lalu planning ini adalah perencanaan. Jadi di dalam ERP itu bukan hanya kita gunakan untuk operasional sehari-hari di dalam pekerjaan sehari-hari, di dalam operasi bisnis kita, tetapi juga
Di dalam ERP itu kita harus memiliki sebuah bentuk target capaian, perencanaan kerja dan sebagainya. Sistem itu harus bisa mengadaptasi kebutuhan tersebut. Ya, jadi setiap pekerjaan-pekerjaan itu memiliki target-target yang ingin dicapai maupun perencanaan-perencanaan yang akan dilakukan. Ya, sistem itu harus bisa mengadaptasi. Jadi bukan hanya menginput data-data operasional sehari-hari. Ya, sehingga kita bisa memonitor ketercapaian target itu seperti apa, khususnya di penjualan misalnya, ya atau marketing, keuangan dan sebagainya. Jadi Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan konsep sistem untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan, yaitu berupa paket aplikasi program terintegrasi, ya, saling terintegrasi, dan multimodul yang dirancang untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dan perusahaan. Ya, jadi ERP itu bukan sistem yang terputus modul per modul, tapi ERP itu adalah sistem yang terdiri dari multimodul dan saling terintegrasi. Apa poin yang bisa kita dapatkan dari konteks ini? Bahwa antara modul satu dengan modul yang lainnya itu memiliki komunikasi data yang cukup baik. Mereka saling terintegrasi sehingga terjadi sebuah efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Proses input data cukup sekali, ya. Semua modul-modul yang lainnya, ya, yang bisa saja modul-modul itu terpisahkan di dalam bidang kerja lainnya, itu bisa dimanfaatkan. Contohnya misalkan master pelanggan. Master pelanggan itu awal muawalnya itu masuknya dari bagian marketing, misalnya ya. Nah, ketika bagian marketing sudah mendapatkan pelanggan dan master pelanggan itu sudah dikumpulkan, masuk ke dalam data sistem kita, bagian penjualan tidak perlu lagi mendata untuk master pelanggannya. Master pelanggan sudah bisa didapatkan dari hasil inputan yang dikerjakan oleh bagian marketing. Begitu juga dengan modul-modul lainnya yang terpisah dari bagian-bagian yang lainnya. Misalkan bagian keuangan, ya di sana ada account receivable, ya yang ngurusin eh, hutang dan piutang, ya account receivable, account payable dan sebagainya. Itu juga nggak perlu lagi mendata master pelanggan mereka, karena master pelanggan itu sudah bisa digunakan dari data yang sudah diinput dari bagian marketing pada saat awal sebuah bisnis proses. Itu contoh misalkan ya. Sehingga proses input data tidak terjadi redundansi proses dan tidak terjadi redundansi data. Nah, ini eh, apa namanya? Proses efektivitas dan efisiensi yang terjadi akibat dari dibentuknya proses yang ada di dalam ERP itu sendiri, ya. Jadi di sini disampaikan bahwa ERP itu sudah berkembang sejak tahun 1960-an, ya. Sebentar ya. Ya, Mbak Dia. Oke, sorry. Eh, ERP itu sendiri sudah berkembang sejak tahun 1960-an, ya. Di mana pertama sekali ERP itu dikembangkan sebenarnya untuk pengendalian dari persediaan barang. Jadi di dalam ruang lingkup logistik, ya. ERP itu sendiri telah banyak mengalami evolusi, ya, dari semula hanya sebatas pada pengendalian menjadi sistem yang berfokus pada pengelolaan seluruh sumber daya. Yang tadinya digunakan hanya untuk pengendalian logistik saja, persediaan barang, ya. Kapan barang itu masuk, lalu mana barang itu yang harus keluar lebih dulu dan sebagainya dengan menggunakan metode FIFO, misalkan first in first out, last in first out dan sebagainya. Ini yang tadinya dimanfaatkan di dalam sebuah konteks ERP. Jadi layanan di dalam sebuah logistik. Tapi berkembangnya waktu ternyata ada kebutuhan-kebutuhan dari organisasi yang harus juga diadaptasi oleh sistem tersebut. Sehingga ERP itu dari tahun ke tahun mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan. Ya,
Jadi tahun 1960. Bayangkan di Indonesia sendiri tahun 1960 kali teknologi ya hampir-hampir masih cukup minim ya. Tapi ERP itu sendiri sudah dikembangkan. Lalu tahun 1970 ya, ERP itu sudah bergeser menjadi Material Requirement Planning. Ya, kenapa? Karena konteks dari persediaan itu sendiri sudah tidak simpel lagi sebenarnya. Ya, jadi satu barang kalau dulu mungkin ya satu barang itu dianggap menjadi satu kesatuan saja, dianggap satu objek barang saja. Tapi berkembangnya waktu sekarang, barang itu tidak lagi dipandang hanya menjadi objek satu kesatuan, tapi barang itu terdiri dari berbagai macam unsur pendukung di dalamnya. Yang mungkin saja ya di dalam satu barang itu terdiri dari sumber vendor, sumber supplier, sumber barang yang berbeda-beda. Ya, nanti kita coba contohkan. Lalu pada tahun 1980, ya, ini juga bergeser. Bukan hanya cerita tentang material, tapi sudah manufacturing resource planning. Ya, sudah ke arah produksi, sudah arah ke pabrikasi dan sebagainya. Lalu tahun 1990, ya, ini baru kita mengenal dengan perkembangan ERP secara utuh. Jadi awal muawalnya ERP itu adalah hasil pengembangan dari tadi tahun 1960 tadi, ya, hanya sebuah sistem untuk pengendalian logistik di dalam sebuah inventory gudang, ya. Lalu berkembang jadi MRP, MRP dalam konteks material requirement, lalu berkembang menjadi MRP dalam konteks manufacturing resource planning. Nah, lalu dikembangkan pada tahun 90 menjadi sebuah konsep sistem yang jauh lebih luas lagi. Ya, layanannya jauh lebih luas lagi. Sudah masuk kepada berbagai macam aspek bisnis proses yang lainnya, yang lebih luas. Lalu tahun 2000 ini terjadi pengembangan ERP tahap kedua. Nah, pengembangan ERP tahap kedua ini sudah dalam konteks layanan secara holistik dari sebuah perusahaan, dari hulu ke hilir. Ya, dari kalau kita berbicara distribusi, dari mulai pendataan customer, pendataan item barang yang ingin dijual, sampai pelaporan capaian bisnis. Ya, itu semuanya dikelola di dalam sebuah konteks sistem ERP. Ya, ini dia perkembangan ERP tahun 1960. Ya, sistem fabrikan fokus pada pengendalian inventory. Ya, inventory atau gudang. Ya, logistik. Tahun 1970-an berfokus bergeser pada MRP yang menerjemahkan jadwal utama suatu produk menjadi kebutuhan berbasis time-based net untuk perencanaan dan pengadaan barang, sebagian barang jadi ya, atau barang barang produksi atau bahan baku. Ya, ini kalau kita berbicara tentang material requirement-nya. Lalu 1980-an ERP tahap kedua ya, ini masuk ke manufacturing resource planning, berkembang mencakup pengelolaan operasi ya dan aktivitas-aktivitas pengelolaan distribusinya. Lalu 1990-an ini yang MRP kedua dikembangkan mencakup aktivitas rekayasa, keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan proyek, melingkup hampir semua aktivitas sistem organisasi usaha. Ya, jadi sudah masuk pada ruang lingkup bisnis and enterprise. Walaupun mungkin belum secara keseluruhan ya, tapi sudah mencakup berbagai macam bisnis proses yang ada di dalam organisasi tersebut. Ya, dan kemudian dikenal dengan istilah enterprise resource planning. Dan tahun 2000-an ya, ini berkembang lagi. ERP itu menjadi ERP generasi kedua. Ini sudah lebih holistik lagi masuk di dalam sebuah organisasi. Jadi kalau kita sudah mengadaptasi sebuah sistem MRP, berarti semua layanan yang ada di dalam organisasi itu, apapun bisnis prosesnya, itu dilayani oleh sistem di dalam satu kesatuan ya, yang terdiri dari modul-modul atau multimodul yang saling terintegrasi. Nah, ini kalau kita berbicara material requirement planning tadi ya. Jadi contohnya di sini misalkan nih, sorry pakai merek ya. Jadi misalkan botol Aqua. Jadi adik-adik, kalau Anda melihat pabrikasi air mineral ya, salah satu air mineral, itu produksinya bukan dari hulu ke hilirnya itu
mereka yang melakukan. Jadi di sini kita lihat, misalkan satu botol air mineral itu terdiri dari tutup, ya, lalu terdiri dari ada labelnya, label merek, lalu ada botolnya, fisik botolnya. Nah, adik-adik semuanya, kalau kita tadi memecah menjadi 3 saja, di dalam satu material botol air mineral, ada tutup, ada botolnya, ada labelnya. Ini 3 item ini terdiri dari hasil produksi 3 industri, ya. Jadi ada industri yang memang memproduksi tutup botol karena peralatan dan bahan bakunya berbeda, ya. Ada industri yang memang memproduksi label atau mereknya. Ada industri yang memang memproduksi botolnya. Jadi kalau kita, ya, misalkan Anda punya pabrik air mineral, maka untuk mendapatkan satu botol objek material satu botol itu, Anda harus membeli 3 material dari 3 industri atau 3 vendor yang berbeda. Satu vendor akan memberikan tutup, satu vendor memberikan label merek, satu vendor akan memberikan eh, dalam bentuk fisik botol. Nah, 3 vendor akan menjadi mitra kerja kita. Kita berlangganan dengan mereka. Kita beli dengan mereka. Satu dokumen akan berbicara tentang pembelian tutup botol, satu dokumen akan berbicara pembelian label merek, satu dokumen akan berbicara tentang pembelian botol. Tiga-tiganya dari sumber yang berbeda, ya. Nah, ketika masuk ke kita, ya, ketika masuk ke kita, ini kita akan jadikan menjadi satu bentuk paket objek material, ya, sering disebut dengan bill of material, ya. Jadi material ini disatukan di dalam BOM, ya, di dalam BOM. Di dalam satu bentuk bill of material menjadi satu objek material, yaitu satu botol air mineral. Padahal sumber barangnya, ya, sumber item materialnya terdiri dari 3 sumber item yang berbeda-beda, ya. Nah, ketika masuk ke dalam gudang produksi, ini akan menjadi satu bentuk BOM. Bukan lagi Anda menyebutnya satu tutup botol, dan satu label. Bukan lagi seperti itu. Tapi sudah menjadi satu bentuk bill of material, satu botol air mineral. Ya. Nah, ini yang menjadi kebutuhan organisasi ketika kita berbicara perencanaan dari sebuah kebutuhan material tadi. Berapa kebutuhan tutup botol, berapa kebutuhan label dari botol tersebut, berapa kebutuhan dari botolnya itu sendiri. Lalu vendornya siapa masing-masing. Ya, dari estimasi kebutuhan tersebut, maka kita sebagai perusahaan industri air mineral harus punya perencanaan kapan kita beli tutup botol dari vendor A, kapan kita beli tutup botol dari vendor B, dan kapan kita beli label botol dari vendor C. Nah, ini juga tidak sesederhana itu. Ya, bisa saja vendor labelnya pun tidak dari satu vendor yang sama. Bisa saja, tapi bersumber dari vendor yang berbeda. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk faktor keamanan. Seandainya vendor yang satu dalam kondisi terganggu produksinya, tidak bisa mensupport kepada kita dengan tepat waktu, maka vendor B yang akan kita gunakan, vendor C, bahkan vendor D mungkin akan kita gunakan. Nah, bayangkan satu item material saja itu bisa terdiri dari berbagai macam vendor.
ya, vendor tutup ada 3, ada 4, ada 5, vendor botol ada 2, ada 3, dan sebagainya. Vendor label juga sama seperti itu. Nah, ini vendor-vendor ini juga cara kerjanya berbeda-beda tentunya. Ya, waktu produksinya pun berbeda-beda. Belum lagi kita berbicara waktu proses logistik pengiriman barangnya. Contoh misalkan, Anda punya vendor untuk botolnya, itu vendor yang satu mungkin produksinya di daerah Bekasi misalkan. Lalu vendor yang kedua dari botol itu juga produksinya dari Surabaya. Ya, ini 2 vendor saja dengan lokasi yang berbeda, tentunya perlakuannya pun berbeda. Kalau produksi kita misalkan, ya, pabrikasi air mineral kita adanya misalkan di Bogor. Tentunya ketika Anda order botol, ya, yang produksinya berasal dari Bekasi, untuk dikirimkan ke Bogor itu tidak butuh waktu yang lama, hanya hitungan jam. Itu material sudah sampai di gudang bahan baku kita, ya. Sedangkan vendor kita yang dari Surabaya, ketika mengirimkan botol ke kita, itu membutuhkan waktu mungkin, ya, lebih dari 1 hari, bisa 2 hari, baru sampai di gudang bahan baku kita. Ketika ada terjadi perbedaan vendor ini untuk barang item barang yang sama sekalipun, Anda juga harus sudah punya perencanaan. Kapan saatnya kita memesan barang dari vendor Surabaya, kapan saatnya kita memesan barang dari vendor Bekasi. Nah, sistem di dalam MRP itu akan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sudah, itu contoh ya. Contoh yang real terjadi di lapangan seperti itu. Nah, MRP itu sendiri bukan hanya menerima barang baik dari vendor Surabaya maupun vendor Bekasi. Tapi MRP harus bisa mengidentifikasi kapan perusahaan ini harus mengorder bahan baku tersebut. Agar jangan sampai gudang bahan baku terjadi out of stock, kekosongan. Kalau terjadi kekosongan stok, maka produksi pun akan terganggu. Kalau produksi terganggu, maka efeknya penjualan kita pun akan terganggu. Nah, ini rangkaian yang harus di, uh, dilihat, diprediksi ya oleh si MRP tadi. Jadi ada forecasting kebutuhannya. Ya. Nah, inilah konsep dari material requirement yang menjadi bagian dari modul yang ada di dalam ERP. Ini contoh ya. Belum lagi dari gudang bahan baku masuk ke gudang produksi. Yang tadinya terpisah-pisah menjadi 3 material yang berbeda, tutup botol-botol dan label merek, ini bertransformasi menjadi 1 botol air mineral. Ya, itu contoh. Ya, di dalam MRP itu tidak sederhana hanya mencatat barang masuk dan barang keluar. Jadi besok kalau Anda membuat sebuah skripsi, ya, membahas tentang logistik, terutama Anda sudah mengarah kepada MRP, ya kita nggak usah cerita ERP lah. Kalau ERP nanti Anda sampai 2 tahun skripsi nggak selesai-selesai nanti aplikasinya. MRP saja dulu. Nah, jadi kalau kita berbicara MRP, sampai kepada proses itu harus bisa kita jelaskan. Bukan hanya modul aplikasi yang inputannya itu hanya menginput barang masuk dan barang keluar. Bukan hanya itu. Tapi sampai kepada forecasting kebutuhan dari setiap material pun kita harus bisa mengidentifikasi. Nah, ini adalah fitur atau fungsional yang harus ada di dalam MRP. MRP ini digunakan untuk melakukan simulasi bersama industri manufaktur dengan menggunakan jadwal perencanaan ya untuk menjawab produk apa yang akan diproduksi, daftar pengadaan materialnya, untuk menjawab bahan material yang diperlukan untuk membuat produk ya, daftar saldo persediaan untuk menjawab bahan material apa yang sudah dimiliki dan bahan material apa yang harus dibeli. Ini kata si Wijaya ya. Oke, lalu masuk ke manufacturing resource planning ya.
sama seperti tahap sebelumnya, hanya ada beberapa penambahan elemen. Yang pertama, perencanaan penjualan dan operasi. Ya, proses yang digunakan untuk menyeimbangkan antara permintaan dengan persediaan kita. Jangan sampai persediaan terlalu banyak, tidak seimbang dengan permintaan, sehingga akan ada stok-stok yang akan punya umur yang cukup panjang berada di dalam gudang produksi kita. Atau jangan terlalu sedikit, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dari permintaan para pelanggan kita. Sehingga manajemen dapat melakukan kontrol terhadap aspek operasional dan bisnis. Lalu ada antarmuka keuangan, ya, kemampuan menerjemahkan rencana operasional, ya, yang di dalamnya itu bisa saja dari barang-barang tadi itu dengan berbagai macam kondisi, berbagai macam satuan barang, dan bahkan berbagai macam mata uang. Misalkan kita berbisnis ekspor dan impor, ya, sehingga ada kalanya kita di dalam proses transaksi itu menggunakan dolar misalkan. Ada kalanya kita menggunakan rupiah misalkan, ya. Nah, sehingga di dalam laporan keuangannya itu nanti harus bisa menerjemahkan multi currency tadi, ya, dengan multi dimensi satuan barang tadi itu bisa sinkron, ya. Kalau memang laporan kita bentuknya IDR, ya, IDR, tentunya semua multi currency tadi itu harus bisa dikonvert ke dalam bentuk satuan rupiah misalkan. Sehingga di dalam MRP kita, ya, satuan mata uang pun harus ada, dan berapa nilai harga satuan mata uang pada saat transaksi itu pun kita harus ada. Ya, sehingga ya namanya multi currency kan akan naik turun, ya. Nilai dolar, nilai apa, euro dan sebagainya itu akan naik turun. Sistem kita itu harus bisa mengidentifikasi naik turunnya itu, sehingga pada saat transaksi kita bisa mengidentifikasi transaksi tersebut menggunakan mata uang asing, dolar misalkan, dan berapa nilai dolar, kurs dolar pada saat itu, ya, ke dalam rupiah itu bisa teridentifikasi. Sehingga ketika Anda membuat sebuah laporan keuangan, itu akan menjadi laporan yang memang sesuai dengan kondisi yang terjadi. Jangan sampai ketika transaksi terjadi, dolar lagi naik, ketika Anda membuat laporan keuangan, itu harga dolar lagi turun. Anda akan mengkonvert nilai dolar kepada nilai dolar hari ini. Maka laporan keuangan Anda tidak sinkron. Seharusnya di dalam sistem harus bisa merekod, ya, di dalam transaksi itu untuk multi currency berapa kurs mata uang pada saat itu. Ya. Jadi jangan sampai terpengaruh oleh naik turunnya kurs mata uang tadi. Oke, itu perluasan dari MRP yang pertama, ya. Jadi sudah masuk ke keuangan, ya, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya ada multi currency dan multidimensi bentuk item materialnya. Oke, karakteristik ERP, ya. Jadi karakteristik ERP itu yang pertama katanya sistem ini mengintegrasikan sebagian besar dari proses bisnis dari organisasi. Bahkan boleh dikatakan hampir seluruh proses bisnis yang ada di organisasi itu ini yang akan masuk di dalam modul layanan di dalam sistem besaran ERP, ya, dan saling terintegrasi. Lalu sistem mengintegrasikan sebagian besar dari transaksi perusahaan. Memiliki database yang terintegrasi dan tidak terdapat redundansi proses maupun redundansi data. Ya, memiliki database yang terintegrasi dan tidak terdapat redundansi proses maupun data. Sistem memungkinkan akses data secara real time. Sistem memungkinkan adanya kegiatan perencanaan. Menunjang sistem multi mata uang, multi currency, ya, multi bahasa yang dibutuhkan oleh perusahaan multinasional. Lalu sistem memungkinkan melakukan create report dalam bentuk query, ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai operator atau kita sebagai admin sistemnya, ketika kita membutuhkan satu bentuk report tertentu, selama report itu datanya ada di dalam database kita, ada di dalam tabel-tabel kita, ini kita sebagai admin bisa create sendiri, bisa mengenerate sendiri report yang kita butuhkan.
ya. Nah, ini keunggulan dari ERP. Ya, jadi adik-adik nanti kalau membangun sistem, ya, kalau sudah punya wawasan seperti ini, harus memikirkan sebuah sistem yang dinamis. Jangan sampai ketika Anda sebagai programmer mengembangkan sistem dengan 5 jenis reporting, lalu ketika si penggunanya membutuhkan report ke-6 yang tidak Anda develop sebelumnya, itu menjadi kendala bagi mereka. Tapi syaratnya ya, report yang dibutuhkan ke-6 itu adalah sumber datanya adalah data yang memang ada di dalam database kita. Ya, tidak bisa data yang tidak ada dalam database kita. Nah, di dalam ERP itu memungkinkan seorang admin sistem itu mengenerate sendiri reportnya, ya, sesuai dengan format dan kebutuhannya, termasuk bentuk query yang dibutuhkan di dalam sistem tersebut. Query dari tabel A ke tabel B, ya, dan sebagainya, itu bisa dilakukan di dalam sistem itu secara sederhana tanpa harus mengembangkan codingnya. Ya, ini di dalam ERP diberikan. Ya, nah ERP itu sendiri adalah sistem besaran yang memberikan layanan di dalam hampir semua bisnis proses yang ada di perusahaan. Ya, jadi di sini kita lihat simulasinya ada CRM, ada e-commerce, ada sales, ada HR, ada manufacturing, ya, ada inventory, accounting, purchasing, dan sebagainya. Ini masih bisa dikembangkan lagi. Ada account receivable, ada account payable, dan sebagainya. Ini bisa dikembangkan lagi. Ya, tergantung dari seberapa luas bisnis proses yang dimiliki oleh si perusahaan tersebut atau organisasi itu. Nah, konsep dasar ERP, ya. Jadi ERP ini terdiri atas paket software komersial yang menjamin integrasi yang kompleks atas semua aliran informasi di perusahaan, yang meliputi dari keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, rantai pasok, dan informasi konsumen. Ya, sistem ERP adalah paket sistem informasi yang dapat dikonfigurasi, yang mengintegrasikan informasi dan proses yang berbasis informasi dalam lintas area fungsional di dalam suatu organisasi tadi. Bagian keuangan, bagian penjualan, bagian marketing, dan sebagainya. Ini merupakan lintas bagian, ya, lintas area fungsi di dalam satu organisasi, tapi di dalam ERP itu akan disatukan di dalam satu integrated layanan sistem. Ya, ERP ini merupakan satu basis data, satu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka di seluruh organisasi perusahaan. Jadi ingat, di dalam ERP itu, ya, konteks satu data itu diterapkan. Jadi database itu tidak terpisah-pisah, ya, di dalam satu konsep satu data, saling berkomunikasi, ya, lalu menjadi satu kesatuan antarmuka, ya, satu kesatuan antarmuka aplikasi yang digunakan oleh organisasi tersebut. Jadi tidak terpisah-pisah, ya, itu ERP. Baik, contohnya seperti ini, misalkan kalau kita berbicara enterprise system, ya, ada modul tentang financial and accounting, ya, ada modul plan maintenance, ada modul procurement, ada modul manufacturing, ada modul BI, business intelligence. Business intelligence ini untuk memberikan stimulasi dan memberikan layanan kepada pengambil keputusan untuk pengambilan keputusan kecerdasan bisnis. Jadi konteks dari ERP itu sendiri bukan hanya memberikan report dalam bentuk data mentah saja, tapi juga memberikan report dalam bentuk analitik bisnis, ya, report dalam bentuk prediktif bisnis, sehingga membangun sebuah bisnis intelijen bagi pengambil keputusannya. Ini akan mudah dilakukan. Kenapa? Karena datanya adalah data yang satu di dalam satu bentuk database yang saling berkomunikasi, sehingga memudahkan bagi kita di dalam pengembangan bisnis intelijennya untuk membuatkan report bisnisnya. Karena datanya, sumber daya datanya itu ada di sana semua, ya, tidak terpisah-pisah. Kecuali datanya terpisah-pisah, kita mengkorelasikannya pun agak sulit dan butuh proses yang panjang. Tapi dengan konsep satu data di dalam ERP, ya, yang saling terintegrasi, membentuk satu reporting bisnis intelijen itu menjadi lebih mudah.
Lalu ada modul sales and distribution. Ada modul inventory, HR, dan CRM. Ya, nah ini adalah satu kesatuan dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkin saja terpisah dari divisi-divisi yang berbeda. Kalau dilihat dari sini, bisa saja ini terdiri dari 8 divisi yang berbeda, bisa saja. Ya, business intelligence itu adalah kebutuhan dari level middle management ke atas, sedangkan yang lainnya adalah untuk kebutuhan operasional. Nah, ini bisa saja terdiri dari divisi-divisi pekerjaan yang berbeda. Beda divisi antara financial accounting dengan procurement misalkan itu beda divisi. Antara HR dengan inventory itu beda divisi. Tapi di dalam satu antarmuka sistem yang dikembangkan di dalam ERP itu, ini adalah satu kesatuan layanan organisasi yang menjadi satu kesatuan layanan sistem. Jadi fungsional di dalam sistem ERP itu cukup banyak ya. Kalau kita berbicara ERP karena dia adalah satu konsep layanan secara menyeluruh dari organisasi. Ada financial and accounting, ada sales and distribution, ada manufacturing, ada inventory, ada procurement, ada human resource ya, plan, ada customer relationship management dan sebagainya. Ini masih bisa diluasin, Dek. Seperti tadi yang saya sampaikan kepada Anda ya, bisa kita tambahkan dengan poin-poin yang memang dibutuhkan di dalam proses bisnis dari organisasi itu. Jadi ketika Anda melakukan proses analisis nanti kebutuhan dari ERP sebuah organisasi, Anda harus melihat secara keseluruhan kebutuhan bisnis prosesnya, ya. Nah, ini saya berikan contoh pada kasus ini karena ini open source ya, online bisa Anda akses di udo.com ya, itu silakan Anda eksplorasi tentang ERP lah ya. Jadi bisa dijadikan contoh. Ya, Udo merupakan salah satu jasa penyedia software ERP. Udo mempunyai 2 versi, yakni versi komunitas dan yang kedua adalah versi enterprise-nya. Versi pertama merupakan open source dan dapat kita lihat pada situs udo.com. Nah, silakan Anda eksplorasi ke sana ya untuk melihat layanan-layanan di dalam sebuah aplikasi ERP itu apa saja. Bayangin ini segini banyaknya ini kalau dijadikan skripsi ini bisa meluluskan berapa banyak mahasiswa ini. Ya, satu modul satu mahasiswa itu bisa kita gunakan. Tapi di dalam ERP nggak bisa terputus-putus begitu. Modulnya itu harus di dalam satu kesatuan layanan saling terintegrasi. Ya, nih contohnya marketing, sumber daya manusia. Ya, di sini ada penjualan, pengoperasian, dan manufacture. Oke, fungsional sistem ERP di dalam Udo itu sendiri nih ya, di keuangan, sales, website, ada inventaris, MRP, ada sumber daya manusia, ada marketing, layanan, dan produktivitas. Di dalam masing-masing fitur-fitur layanan itu ada fungsional-fungsional sendiri yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk di dalam operasional mereka. Ya, nah di sini contohnya pengimplementasian ERP dalam Udo ya. Kita melihat bahwa ada satu garment klub Inc. di Bali ya mengimplementasikan software ERP pada layanan penjualan mereka dengan Udo versi 14 dengan modul inventory, purchase aplikasi, lalu invoice, POS ya, point of sales, manufacturing, sales dan website ya dengan menggunakan penyimpanan data penjualannya menggunakan PostgreSQL. Nah, ini contoh pengimplementasian Udo di dalam organisasi tersebut. Ya, ini contoh konsep bisnis prosesnya ya, di mana ada 9 entitas yang terlibat yaitu customer, admin sales, supplier, admin purchase, admin inventory, admin manufacture, ada admin point of sales, lalu ada admin website dan pemilik dari garment itu. Dan semua proses ini saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya ya. Customer memberikan data customer dan data pesanan mereka ya, lalu admin sales melakukan proses pesanan dari customer dan mengirim ke manufacturing order dan seterusnya. Ini contoh dari penerapan ERP ya yang terdiri dari berbagai macam entitas ya yang terlibat di dalamnya. Nah, namun di dalam proses penggunaan pengimplementasian ERP itu sendiri ada banyak tantangan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah project management.
ERP ini memerlukan beberapa fase, yaitu penemuan, perencanaan, desain, pengembangan, dan seterusnya, karena ini kompleksitas dari semua bisnis proses yang ada, sehingga project management ini yang biasanya menjadi permasalahan. Kita tidak melihat kebutuhan bisnis secara menyeluruh, sehingga ada hal-hal yang tidak masuk di dalam perencanaan kita. Lalu project planning, data integration, data quality, change management, cost average, lalu continuous improvement. Nah, ini adalah tantangan di dalam pengimplementasian ERP. Kenapa? Karena saking luasnya cakupan dari sistem itu, ya, sehingga ini menjadi poin-poin yang harus diperhatikan benar oleh kita di dalam pengembangan sistemnya, perancangan sistemnya, dan pengimplementasian sistemnya. Ya, modulnya itu terdiri dari banyak modul, terdiri dari banyak bisnis proses. Nah, inilah yang menjadi penyebab terjadinya banyak failure atau kegagalan-kegagalan di dalam implementasi ERP. Ada beberapa poin yang menjadi konteks kegagalan. Yang pertama, kurangnya dukungan, ya, dan keterlibatan dari manajemen dan karyawan, lalu tidak memahami kebutuhan bisnis dan proses yang tepat. Ketika kita melakukan proses eksplorasi, analisis, observasi, orang-orang itu tidak memberikan informasi yang tepat kepada kita terkait bisnis proses yang terjadi. Sehingga ketika sistem itu dikembangkan, tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini karena saking luasnya dan saking banyaknya bisnis proses yang harus kita perhatikan. Lalu yang ketiga, kesalahpahaman dalam pemilihan vendor. Ya, tidak memberikan pekerjaan pada vendor yang tepat. Lalu yang keempat, kurangnya pelatihan dan persiapan. Yang kelima, kurangnya pengujian dan validasi sebelum sistem tersebut kita gunakan. Ya, nah ini adalah contoh-contoh kegagalan dari beberapa kejadian ya di dalam implementasi ERP. Nanti Anda bisa baca sendiri. Baik, itu saja adik-adik yang saya berikan.